Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Fitri dari program studi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 202205130118 semester 3 reguler. Di video ini saya akan menjelaskan apa sih itu filsafat pendidikan. Filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal yang ada di dalamnya. Filsafat membuat suatu definisi pendahuluan yang menjadi dasar-dasar kepercayaan kita tertentunya. Pendidikan adalah usaha dasar terencananya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan yaitu dengan analisis secara kritis, struktur, dan manfaat pendidikan. Di dalam filsafat memiliki 3 teori. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah tentang alasan yang mendahului segalanya. Oleh karena itu, akal adalah satu-satunya hal yang dapat Anda yakini dan berhubungan langsung dengan kebenaran. Memahami logika, geometri, matematika, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan konsep-konsep nyata yang menurut kriteria rasionalis dan berlaku dalam rasionalisme. 2 tingkat pemahaman rasionalis khusus dibingkai oleh Descartes. Mereka menyatakan bahwa agar ide dan konsep apapun menjadi benar, maka harus jelas dan berbeda. Tidak boleh ada kerancuan dalam konsep lingkaran dan berbeda dengan persegi. Tidak bisa keduanya sekaligus, dan inilah contoh konsep yang sebenarnya. Yang kedua yaitu tentang empirisme. Bertentangan dengan keadaan rasionalis tadi, dalam empirisme semuanya adalah data hasil observasi dan kita hampir menjadi tabula rasa ketika kita dilahirkan. Dengan demikian, empirisme adalah landasan ilmu pengetahuan modern karena didasarkan pada data observasi. Namun, secara historis, ia kesulitan menjelaskan hal-hal yang tidak dapat diamati dan dialaminya. Sehingga sangat sulit bagi penganut empirisme fanatik untuk berbicara tentang fenomena yang tidak dapat dipahami, yang membuat mereka mengevaluasi kembali dogma mereka. Karena pada titik tertentu mereka tidak dapat berbicara tentang atom, misalnya, sebagai ini tidak dapat diamati secara langsung oleh orang ketiga. Pragmatisme yang terakhir menerima poin rasionalistik Cartesian sebagai konseptualitas tetapi memperluas dengan 1 poin. Charles Sanders Peirce merumuskan apa yang disebut pepatah pragmatis yang mencakup kasus ketiga khusus untuk tingkat pemahaman yang jelas dan berbeda. Peirce menambahkan yang ketiga, efek. Dengan kata lain, akibat adalah suatu pengaruh praktis dari suatu hal yang bersangkutan. Contohnya, jika kita berpikir tentang unicorn, gagasan tersebut jelas dan berbeda bagi seorang rasionalis, namun tidak berguna bagi seorang pragmatis, karena ia tidak dapat eksis, sehingga penerapan nyatanya adalah nol. Oleh karena itu, perkembangan alami dari efek penekanan adalah ketika 2 konsep menghasilkan hasil yang sama. Mungkin demikian itulah penjelasan tentang filsafat pendidikan menurut saya. Demikianlah penjelasan itu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.